pernah motor hilang? Pernah, motor hilang pernah. Itu dari. Kejadiannya gimana itu kok bisa nyampe hilang itu? Saya nggak dimasukin. Maksudnya apa yang dimasukin? Sumpah. Dari Mas Aris kan ngedrop bumbu-bumbu. Kan tadi bilang ada outletnya banyak. Outletnya ada berapa? Sekarang udah sampai 50-an outlet. Nope. Bareng Mas Aris. Ya, tahu. Oke. Kita akan sharing-sharing lagi di dunia perantauan bareng pria hebat. Ya, secara dia sekarang kuliah, kerja di PT, juga wirausaha. Mantul. Hangat ya? Nah, ini yang kita mau kepoin, mungkin kan bermanfaat buat teman-teman yang nonton atau buat motivasi lah ya. Ya, mungkin saat ini kerja di mana, Mas? Saat ini saya kerja di PT Sicialin Indah Maju. Sicialin Indah Maju. Sicialin Indah Maju. Ini PT yang nggak pernah bangkrut ini. Aku bisa Maju terus. Oh iya. Sicialin Indah Maju. Oke. Gimana, Mas? Di kawasan MM 2100. MM 2100 Cibintu. Sicialin baru dengerin itu. Iya, baru dengar ya. Itu emang perusahaan baru, jadi belum lama. Jadi awal mulai produksi jalan itu 2018. Oh, baru banget ya berarti ya? Masih baru. Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun jalan. Jadi, itu maksudnya lewat mana dulu? dulu karena saya kan awal ada relasi kan, ada Hubungan sama atasan kan. Dulu saya atasan manajer saya di perusahaan lama. Saya pas resign di perusahaan lama, saya ngontak manajer yang dulu ada lowongan nggak? Ternyata ada. Saya ditarik di sana di bagian yang sama, tapi di sana namanya beda. Oh, kayak semacam referensi gitu. Ya, bisa dibilang referensi ya. Makanya enaknya kita mempunyai relasi dengan banyak orang, apalagi sama atasan. Aduh. Recommended ini ya. Tapi selain ini ya referensi itu kan PT baru, bisa lewat pos, email mungkin bisa. Bisa. Ada lewat pos, ada yang lewat email. Jadi nggak semuanya nggak referensi. Mayoritas juga ada yang lewat pos, ada yang lewat email. Oh iya, ini kan masnya referensi ya, bisa dibilang referensi. Kalau untuk proses tahapan maksudnya standarnya, prosedurnya sama nggak? Untuk meskipun referensi itu sama, kita tes tetap murni. Psikotes, interview, sama medical itu tetap kita murni sendiri. Kita hanya referensi bahwa di sini ada lowongan loh, ini ada lowongan di bagian ini. Oh iya. Jadi kita nggak mesti diterima di situ meskipun referensi. Oh iya, berarti sama-sama kayak tetap tes murni ya? kita berjuang. Tergantung dari apa tes kita, skill kita masih masuk nggak di situ. Iya nggak? Iya. Ya kirain referensi langsung tanda tangan kontrak. Enggak ya, tetap ada prosesnya. Cuma memang peluangnya itu lebih gede. Iya, masalahnya kita udah ketahuan pernah kerja bareng, udah tahu lah skillnya ya. Kalau kontraknya gimana? Kalau kontrak awal sih training itu 1 bulan. Training 1 bulan. Kalau lolos diperpanjang 3 bulan. 3 bulan terus. Karena perusahaan baru jadi belum tahu nih ada pengangkatan atau enggak, itu belum tahu. Ya mungkin peluang ada. Cuma karena melihat prospek ke depan, ya saat ini belum tahu. Masanya perusahaan baru sih ya. Ya. Oh ya, masnya ini bukan operator ya. Kalau operator sih pasti kerja terus ya. Dia di office. Oh, di office. Bagian apa? R&D, Research and Development. Research and Development. Waduh, gue operator nggak tahu gitu ya. Nggak nyampe otak. Kerjanya apa? Di situ kayak engineering sih di situ. Kita bikin sampel. Kalau ada produk baru kita gambar, drawing, bikin sampel, terus dikirim ke customer. Oke nggak? Kalau oke baru kita produksi jalan. Oh gitu, kita evaluasi dulu. Jadi kita bikin sampel, ngajuin ke customer. Jadi customer oke nggak? Kalau emang nggak oke, ya nggak. Oke, Mantap. Oke, mungkin buat teman-teman proses Mas Aris kerja di Sicialin ya,
Cialin Medika referensi, tapi bisa lewat email atau ngepostinnya. Mungkin kalau teman-teman yang kepo lebih lanjut atau kepengen masuk bisa DM ke Mas Arisnya. Bersedia Mas ya? Bersedia. Apalagi cewek ya? Pasti bersedia. Halo. Atau ke ini akun Abidin Fans. Kita ada DM aja, nggak usah malu-malu, atau yang pengen sharing ya boleh sini. Ya oke. Di sini merantau dari kapan Mas? Saya merantau awal tahun 2013. 2013? Awal tahun 2013. Berarti Senior ya? tahun berapa itu? Saya 2012. 2012. Udah lama ya? Udah 8 tahun guys. Emang dulu kerja di mana sih? Udah lama banget sih. Pertama di PT Komatsu. Komatsu. Terus kedua di Frina Lestari Nusantara. Ya. Terus Di PT Sanden Indonesia. Sadar. Terus di PT Grafitek. Yang terakhir di Ciali. Udah mau PT ya? Udah malam melintang. Iya. Iya. Pengalaman udah banyak banget ini berarti. Pengalamannya udah banyak banget ya di perantauan 8 tahun. Nah ini di perantauan 8 tahun. Suka dukanya nih. Udah pasti kan 8 tahun. Waduh. Iya, udah. banyak. Jadi ya kalau suka dukanya sih banyak ya. Dukanya otomatis dari duka dulu ya. Iya. Kita nggak mungkin langsung enak dulu kan. Iya. Otomatis kita harus Iya. proses dahulu. Kita harus ngejalan prosesnya baru kita dapat enaknya. Dari proses nyari kerja mungkin susah kan. Awal kita ya. Saya juga nggak nyangka bisa masuk PT nih. Ah. Karena tinggi badan saya juga waktu itu kan Masih kurang, masih di bawah standar. Terus saya lewat BKK akhirnya disalurin di perusahaan. Dan dari perusahaan itu kita bisa dapat teman-teman, relasi gimana caranya nyari kerja. Itu. Oh iya. Dari situ baru kita bisa ada pengalaman, bisa lompat-lompat ke sana. Oh berarti orang lama ya ini. Ya kita bagaimanapun kita tetap ada prosesnya. Ada proses, nggak mungkin langsung ya. Dukanya ini juga nih Mas Aris. Pernah dengar Apa? motor hilang? Oh emang pernah ya? Nah, motor hilang pernah. Itu dari Kejadiannya gimana itu? Kok bisa nyampe hilang itu? saya nggak dimasukin. Maksudnya apa yang dimasukin? Motornya Oh, gitu. Sumpah. Jangan pikir Puyeng. Dari motornya nggak dimasukin. Saya ketiduran, ada di luar, saya nggak masukin. Jadi saya pulang kuliah jam 9:30, saya ketiduran, motor masih di luar. Saya bangun lagi jam 1:30, keluar masih ada motor. Saya makan dulu, habis subuh keluar udah nggak ada. motor CB lagi. Anjir. Kalau selain tadi kan duka, sekarang boleh langsung Iya, aja. senang ini. Enak. Senangnya ya kalau sekarang sih karena semuanya udah jarang kan. Kuliah udah hampir selesai. Kerja juga di sini udah nyantai, udah bisa nunggu di alurnya. Usaha juga udah alhamdulillah udah jalan Udah kan. jalan. Udah jalan ya. Tinggal nikmatin hasil. Tinggal nikmatin hasilnya. Nah ini nih kita kan nggak boleh lah ya lihat instannya. Iya. Pasti kan ada prosesnya. Nih ketika awal-awal kita merintis membangun usaha, terus kuliah, kerja di PT, cara membagi waktunya gimana Mas? Waktunya emang susah banget. Saya tidur tuh hanya 2-3 jam. Rata-rata sering ya? Rata-rata sering sih. Wah ini mah bukan Emang normal emang udah capek. Kalau diceritain ya pasti capek gitu. Ah. Tapi kan kalau kita usaha Iya. pasti kan akan lunasin. Kita mulai dari kuliah di kerja dulu. Kerja Non shift. non shift. Jam berapa sampai jam berapa? Masuk jam 8 sampai jam 4. 8 sampai jam 4. Terus pulang Pulang kuliah kuliah Ah. sampai jam 9 sampai jam setengah 10. jam 9 pulang jam 9 kalau enggak jam setengah 10. Awalnya masuk jam setengah 6 sampai jam 9 kalau enggak setengah 10. Lah itu pas bagi waktu yang ini apa nggak usahanya gimana? Lah untuk usaha karena saya kan bertiga. Iya. Saya udah ada bagian sendiri-sendiri. Kalau saya di sini kan ya ada yang ngelola, ada yang saya bagian bumbu, ada yang ya tapi kita tetap fokus di ngontrol gimana. Tapi udah bagian masing-masing. Mas Aris ini bergerak di ini wirausaha dagang.
kayak ayam geprek apa chicken geprek sahabat, chicken geprek sahabat. Chicken Ya, geprek sahabat. yang ngelola itu orang-orang Kebumen kan bisa. Ya, Orang Kebumen. Jadi Mas Aris ini termasuk salah satu yang ngelola. Oh, yang mantul ya. Dia yang punya. Ya, bisa dibilang begitu ya. Itu kalau boleh tahu di mana sih? Kalau pusatnya ada di Cives. Oh, di Cives. Kupun. Oh iya. Itu kalau pesan online bisa nggak? Apa? Oh, kalau untuk kayak misalkan ada orang yang mau pesen iya. acara apa bisa. Oh, Kita udah ada banyak outlet kan. Nanti mungkin misalkan dekatnya di Jababeka, bisa dialokasikan outlet yang di Jababeka. Kalau misalkan di Cives, nanti bisa dialokasikan pesan di Cives. Jadi kita di sini hanya penyedia orang yang pengen usaha. Modal sekian, dapat alat-alat, gerobak, training sampai bisa. Jadi di sini kita dibimbing sampai benar-benar maju, benar-benar sukses. Mantap ini berarti usaha ya. Nah, di sini usaha. Makanya kalau di sini saya menciptakan orang-orang yang pengen jadi bos, jadi bos. Jadi jangan hanya berpikiran karyawan di perusahaan terus. Oh iya, mantap. Karena boleh. kalau dari segi hasil itu pasti beda. Kalau kita kerja di perusahaan, kita semaksimal apapun kerja, kita tetap hasil segitu. Oh, iya. Gajian UMR. Gajian Oh UMR. iya. Tapi kalau kita maksimal di usaha, kita bakalan tahu hasil usaha itu seperti apa. Aduh, otakku nggak nyampe ini. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini sistemnya dari Mas Aris kan ngedrop bumbu-bumbu. Kan tadi bilang ada outletnya banyak. Outletnya ada berapa? Sekarang udah sampai 50-an outlet. Itu kayak sistemnya mitra gitu Mitra. Jadi usahanya hasil bersih untuk masing-masing yang membernya. Cuma kita hanya penyedia yang wajib beli di kita itu ayam sama bumbu. Oh, jadi wah hebat ini. Gitu. Planningnya hebat banget. Iya. Ya, kayak buka member, terus yang ngelola ini yang ngedrop ayam sama bumbu dari situ. Jadi wah hebat. Karena saya pikir gini kan, karena mayoritas orang ya itu kerja di PT setelah umur sekian mungkin udah umur 24 atau 25. Dibatasin. Kerja susah kan. Saya mikir sama teman saya, gimana sih biar orang tuh nggak bingung nyari kerja lagi, nyari usaha apa, kan kadang bingung. Saya setelah habis kontrak mau usaha apa ya, bingung, nggak ada skill usaha, nggak pernah usaha, jualan apa. Jadi di sini kita sebagai terobosan bagi orang-orang yang belum tahu atau arahnya kemana nih, mau usahanya apa. Jadi kita bikin yang namanya chicken geprek sahabat. Chicken dikelola berapa orang, Mas? Saya bertiga sama teman saya. Bertiga. Boleh, sistemnya gimana nih? Pas seandainya saya mau buka, kita member, gimana prosesnya? Jadi daftar dulu membernya apa gimana? Jadi kita dengan modal 10 juta, modal saya 10 juta. Kasih 10 juta. Nanti dapat gerobak, alat-alat, training sampai bisa, sama bahan awal untuk jualan. Jadi pokoknya 10 juta itu kita udah bisa langsung jualan. Oh ya, berarti pas awal semua saya masuk nih, ikut kan? Berarti di training sama orang-orangnya situ? Iya, ada khusus yang iya. training. Kita hanya ngelola, kontrol, sama gimana sih proses ke depan. Itu nyampe bisa apa ada jangka waktunya sebulan atau 2 bulan? Trainingnya, kita sampai bisa. Tapi kita pasti seminggu aja udah bisa. Oh iya. Tapi kita sampai kapanpun tetap dibimbing sampai benar-benar maju. Mayoritas orang yang udah gabung di kita itu udah punya karyawan, ada yang udah punya 2, ada yang udah punya 3. Iya. Jadi udah mayoritas udah alhamdulillah udah maju. Jadi emang di sini kita mengarahkan untuk jadi bos, mengarahkan untuk maju bersama, sukses bersama. Jadi kita nggak hanya mikirin diri kita sendiri, enggak, tapi kita emang gimana caranya punya saudara bandar di perantauan. Karena kita kalau punya saudara, kita nggak punya duit, kita nganggur, kita nggak takut, nggak bisa makan, kita masih bisa makan di mana-mana. Satu pun masih. Mindsetnya udah tinggi kalau orang-orang begini. Orang kelihatan beda sama otaknya ini. Ya, untuk saat ini nih, keinginan yang ingin dicapai apa? Kalau usaha kan
Iya. Udah PT, jalan, kuliah, paling kuliah ya? Ya, untuk saat ini yang harus saya capai pasti lulus wisuda dulu kan. Lulus wisuda, setelah itu mungkin nikah. Nikah? Nikah. Oh belum nikah? Belum, masih sendiri. Lulusan 2012, umurnya berarti? Sekarang 27 ya? hampir 26 tahun ini 26. Oh 26. Jodohnya udah ada? Halo, Hah? belum. Belum? Masih, Belum ada. masih nyari. Jodoh mah gak teman. Tadi kan di PT awal tadi. Hah? Si Cilin ya? Kan udah ceweknya. Aduh. Tinggal milih ya. Tinggal milih ya. Jodoh mah gak kemana. Terus? Apa kemana-mana gak ada jodoh? Kalau nggak kemana-mana nggak ada jodoh. Gak ada. Belum. Mudah-mudahan lah. Nah, Bismillah. kuliah kelar, wisuda, terus menikah. Di sini udah 8 tahun ya? Udah punya rumah di sini mas? Apa lagi pengajuan proses? Proses berarti. Iya. Salah satunya ini juga rumah. Juga. Mhm. Terus mungkin kendaraan. Yang setangnya bulat lah. Oh iya tahu lah. Kendaraan yang setangnya ini bulat. Ya itu ya. Masalahnya kan lah kalau ngedrop itu diantar apa gimana mas? Saya diantar cuma pakai motor. Sekarang susah juga kan karena Outletnya banyak. jadi kan udah kanan kiri udah penuh nih, depan juga udah penuh kan. Oh, metik kan udah penuh semuanya. iya. Jadi ya mau nggak mau saya juga saat ini butuh kendaraan. Semoga yang ingin capai segera terkabul. Amin. Dan mungkin buat teman-teman yang terinspirasi atau kepengen buka CGS kan geprek sahabat. Bisa kontak ke Mas Aris. Nanti kita kasih linknya Instagramnya di bawah ya. Oke. Bisa DM aja atau DM ke Abidin Fans akunnya. Kita ada idenya. Oke. Ini ilmunya, motivasinya kan Mas Aris secara kuliah. Iya, terus udah lama Kerja. juga di sini ya. Udah lama juga di sini. Terus punya usaha lagi. Mungkin ada filsafat atau motivasi, saran atau apa yang bisa disampaikan biar kita semangat. Ya terutama buat orang-orang yang baru ya. Yang baru lulus atau lagi yang baru bisa lagi di perantauan lah. Apa ya motivasinya? Jadi ya mungkin tanamkan sifat yakin, keyakinan. Yakin dulu apa sih yang akan kita lakukan itu pasti tercapai. Kalau kita nggak yakin gimana kita mau mencapai hal itu kan? Kita nggak mungkin. Jadi yang penting yakin. Terus niatnya apa? Kita niatnya apa sih? Kalau kita niatnya apa untuk kebaikan, insya Allah akan dapat kebaikan pula. Berarti yang pertama yakin. Pertama yakin dulu. Niatnya apa dan doa pastinya. Minta doa restu kan orang tua lah. Terus ada lagi. Terus usaha kan pasti nggak bakal mengkhianati hasil. Ya usaha itu kan berbanding lurus dengan hasil. Sebanyak apa usaha yang kita lakukan, ya sebanyak itulah hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kalau rebahan dulu sih dapatnya apa ya? Oh ya, terus kita. Karena gini menurut saya, usaha itu harus lebih besar daripada takut kegagalan. Jadi dia secara usaha, Mas Aris ya, usaha, punya kuliah, terus kerja di PT kan pikirannya itu terpecah belah kan. Yang penting satu sih gini, jangan pernah takut mengambil resiko. Iya. Kita ambil aja dulu, nanti kita akan belajar di situ. Kita misalkan nih, misalkan sekarang pengalaman operator, kita banyak belajar dulu bagian apa, meskipun kita belum punya pengalaman itu, kita ngambil di bagian yang belum kita pernah pengalaman kan, kita coba aja dulu, kali aja ada lowongan, ada peluang, di situ kita bisa belajar. Karena saya pun awal operator, saya nyoba-nyoba di bagian desain, engineering saya diterima dan di situ saya belajar juga. Kita harus ngambil resiko, kita belajar, tidur malam-malam juga pastikan. Kalau misalnya di dunia usaha, kita harus juga berani mengambil resiko. Kita harus siap rugi. Kita kan nggak tahu usaha kita bakalan maju atau benar, kita nggak tahu. Tapi siap rugi.
siap rugi. Yang penting kita mau ambil resiko, di situ kita bakalan belajar banyak hal, kita bakalan tahu lah depannya nanti hasilnya kan gimana. Kalau kita bisa mengambil resiko, bisa melewati prosesnya itu, kita akan menikmati hasilnya. Karena sebelum kita mencoba ya kita nggak bakal tahu Nggak hasilnya. bakal tahu, Nah, kita bakal. apapun konsekuensinya, Nah, mau itu. gagal, mau sukses, pasti ada Ada konsekuensinya, terus ada hikmahnya. yang penting kita banyak relasi sih. Kita di perantauan kalau kita nggak punya relasi, kita nggak punya banyak teman, kita nggak bakalan dapat ilmu, nggak bakalan dapat Tali silaturahmi, Karena persaudaraan. dengan silaturahmi kita juga bakalan rezeki ngalir terus lancar terus. Kita misalkan kita main ke rumah teman, oh di sini ada lowongan loh, di sini ada ini, itu salah satu mungkin rezeki di sini. Iya, rezeki dari teman. Kita harus menjaga relasi tali silaturahmi. Oke. Nah, teman-teman mungkin wah ilmunya banyak ini. Iya, banyak banget juga. Pengusaha, aduh.